Halo, selamat pagi sahabat Dronska. Jumpa lagi dalam acara BBD Bincang-Bincang Doi Sabtu 13 Maret 2021. Bagaimana kabar hari ini sahabat Dronska? Semoga sahabat Dronska senantiasa dalam keadaan sehat selalu. Perkenalkan, saya Nining yang akan menemani sahabat Dronska bersama Dr. Carolina Kurniawan, Master of Science Spesialis Anak, Konsultan Menyusui Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Mbak Nining. Kabarnya gimana dokter? Baik. Baik. Sehat ya dok? Sehat. Terus melayani dengan sepenuh hati ya dokter? Iya. Baik teman-teman, untuk sahabat Dronska kali ini, untuk tema kali ini kita akan membahas seputar makanan pendamping air susu ibu atau MPASI. Nah, sebelum Dokter Karina akan menjelaskan lebih lanjut terkait MPASI, saya akan menginformasikan kepada sahabat Dronska dari awal ini nanti di akhir akan ada giveaway bagi sahabat Dronska yang beruntung. Jadi tetap stay tune di BBD pada IG live kita hari ini. Oke, sahabat Dronska, pasti semuanya sudah memberikan list-list pertanyaan seputar MPASI nih dokter. Pastinya banyak sekali yang akan diajukan oleh sahabat Dronska, terutama pada bunda-bunda atau apalagi bunda-bunda yang baru memiliki buah hati seperti itu. Nah, sebelumnya bisa dijelaskan dulu enggak dok, MPASI itu seperti apa gitu? Terima kasih Mbak Nining. Iya, sama-sama dokter. Ya, jadi sebelum saya jelaskan, di sini yang nanti kita bahas tentunya MPASI atau makanan pendamping ASI yang kita berikan untuk anak normal ya. Anak tidak dengan kondisi kesehatan khusus, bukan bayi-bayi dengan misalkan prematur atau kondisi-kondisi kesehatan yang perlu penanganan khusus. Jadi yang kita bahas di sini sebelumnya kita batasi secara umum dulu ya untuk anak-anak yang dalam tanda petik normal, tidak punya masalah kesehatan yang harus dimonitor secara khusus ya. Oke. Jadi mungkin kita udah familiar ya dengar MPASI. Kalau di masyarakat makanan pendamping ASI. Nah, sebenarnya MPASI ini apa sih gitu kan? Bisa dalam bentuk apa saja, kemudian kapan mulai diberikannya ya. Nah, ada 4 syarat diberikannya MPASI ya. Sebelum saya mulai sedikit berikan penjelasan, saya disclaimer dulu ya tentunya ya, karena ini kita di sini bahas bincang-bincang doi tanpa ada konflik of interest ya, nggak disponsorin pihak manapun, benar-benar murni dari kegiatan rumah sakit ya, jadi kita nggak dipengaruhin dari perusahaan manapun ya Mbak, jadi kita di sini menjelaskan sesuai ilmu yang ada, jadi nggak ada pengaruh dari mana-mana. Oke. Nah, MPASI ini bisa kita berikan, ada syaratnya loh, nggak sembarangan kan. Jadi kita berikan MPASI, syaratnya harus memenuhi 4 syarat. Nah, 4 syaratnya apa aja sih gitu. Yang pertama timely, tepat waktu. Kemudian yang kedua harus aman dong tentunya ya untuk buah hati kita. Kemudian yang ketiga cukup, adekuat. Nah, dan yang terakhir diberikan dengan benar ya. Kemudian selain itu kita juga tepat waktu ini apa sih gitu ya, mungkin saya ada grafiknya. Untuk grafik tepat waktu di mana kita berikan MPASI, kenapa sih 6 bulan kok nggak dari kecil aja ya, kan pinginnya punya bayi kecil cepat gede, cepat jalan, cepat lari kan ya. Kenapa sih harus nunggu 6 bulan, kenapa dikatakan tepat waktunya itu kalau 6 bulan. Jadi ternyata saat bayi usia 6 bulan itu mulai ada kekurangan energi kalau hanya diberikan ASI saja. Jadi ASI saja sudah tidak mencukupi kebutuhan energi anak ketika sudah berusia 6 bulan atau lebih. Kemudian tepat waktu yang kedua yang dimaksudkan di sini adalah ketika anak siap makan atau tidak. Ya, mungkin ada next slide. Kapan sih kita bilang anak tepat waktu siap makan gitu ya? Nah, anak tepat waktu siap makan kalau 1, anaknya sudah bisa duduk dengan kepala tegak ya, didudukkan atau duduk kepalanya sudah tegak. Kalau anaknya masih kepalanya belum bisa tegak, masih terayun-ayun, ya tentu saja mungkin untuk makan juga belum bisa dibilang siap. Kemudian yang kedua, sudah tidak ada refleks muntah atau refleks menjulurkan lidah. Pada bayi, biasanya kalau bayi baru lahir atau bayi di bawah 6 bulan,
kita dekatkan sendok ke lidah, biasanya otomatis akan terjulur lidah. Nah, itu ketika menjulurkan lidah kan dia akan sulit untuk menelan. Seiring bertambahnya usia, refleks itu akan menghilang. Nah, itulah tanda salah satu dia siap makan. Kemudian tanda yang lain dia siap makan adalah lapar terus, udah dikasih mimik ya. Minum ASI udah banyak, udah 8 kali, 9 kali, 10 hari, masih lapar terus ya. Kemudian kelihatan pingin makan, lihat orang dewasa makan, tampak tertarik, tampak berusaha meraih makanan ya. Itu salah satu tanda yang bisa kita katakan dia siap makan. Kemudian tanda lain yang kita bisa bilang dia siap makan kalau dia sudah bisa mengkoordinasikan mata, mulut, dan tangannya dengan baik. Nah, itu beberapa tanda dia siap makan. Jadi timely atau tepat waktu jika diberikan di usia 6 bulan, yaitu saat kekurangan energi dari ASI saja sudah tidak cukup, kemudian bayinya juga siap kan tentunya gitu ya. Kemudian tadi syarat yang kedua kita bilang MPASI yang benar kalau adekuat, cukup jumlahnya. Jangan sampai yang tadi udah kekurangan energi, ASI saja tidak cukup, dikasih tambahan yang nggak cukup juga ya, tidak adekuat, tidak mencukupi juga. Jadi kan percuma juga ya ngasihnya tapi nggak adekuat gitu kan. Jadi untuk kecukupan, satu tentu kecukupan secara kualitas. Jadi apa sih yang mau kita kasih di ASI ini? Nah, MPASI atau makanan pendamping ASI itu harus mengandung karbohidrat, lemak, protein, dan serat sebagai pengenalan. Serat hanya pengenalan saja ya. Jadi bukan yang wajib banyak gitu enggak ya. Nah, selain tetap ASI dong tentunya ya, kan namanya pendamping ASI bukan pengganti ASI kan. Kemudian adekuat atau cukup, selain daripada kualitasnya harus lengkap tadi karbohidrat, lemak, protein. Nah, kemudian secara kuantitas jumlahnya ya. Berapa sih makanan yang harus kita kasih ke bayi? Kan bingung nih. Habis dari yang tadinya cuma nenen doang, terus sekarang harus makannya berapa sendok, makannya berapa piring kan. Nah, adekuat, jumlahnya cukup, secara frekuensi juga cukup. Nah, mungkin itu untuk yang cukup ya, kualitas, kuantitasnya harus cukup. Kemudian tentu saja kita harus memberikan MPASI yang aman dong untuk bayi ya. Aman di sini cukup banyak ya yang harus kita perhatikan. Salah satunya adalah persiapannya. Tentu saja dalam mempersiapkan MPASI, cuci tangan ya kan. Nggak usah lagi corona juga kalau bikin MPASI tetap harus cuci tangan ya, wajib ya. Selain cuci tangan, kemudian kita harus pilih bahan-bahan yang memang bersih, bahan-bahan yang segar. Kemudian menggunakan bahan yang matang, air harus mendidih ya. Terus juga yang harus diperhatikan adalah misahkan telanan untuk bahan matang dan bahan mentah ya. Jadi telanan untuk bahan matang, bahan mentah harus dipisahkan. Kemudian untuk penyimpanan MPASI juga harus diperhatikan. Boleh nggak sih MPASI kita masukin kulkas atau harus ditaruh di luar ya? Karena ada suhu-suhu tertentu yang harus kita perhatikan, di mana kalau suhu itu terlalu rendah atau suhu itu terlalu tinggi, di situ bakteri malah mudah berkembang biak ya. Kemudian yang terakhir harus diberikan dengan benar. Benar itu gimana? Saya ada sedikit video ya, memberikan MPASI dengan benar. Artinya responsif, anaknya harus menikmati juga proses pemberian makan ini. Mungkin bisa ditayangkan ya video singkatnya ya. Hai Moms, masih ingat kan dengan syarat MPASI yang baik? Salah satunya adalah diberikan dengan benar. Selain tekstur yang benar sesuai dengan usia bayi, MPASI juga harus diberikan dengan cara yang benar. Responsive feeding adalah cara pemberian MPASI yang direkomendasikan oleh WHO. Responsive feeding adalah proses makan yang memerlukan interaksi antara bayi dan ibu atau pengasuh dengan cara menyuapi dan memberikan secara langsung serta mendorong anak untuk makan sendiri pada usia yang lebih besar. Beri makan bayi dengan sabar, jangan memaksa. Perhatikan tanda lapar dan kenyang bayi, serta hindari distraksi atau gangguan pengalih perhatian dari proses makan seperti penggunaan gawai, TV, atau bermain-main dan jalan-jalan. Ini untuk bagaimana memberikan
MPASI untuk anak ya dok ya? Iya, jadi bagaimana memberikannya dengan benar. Di situ dikatakan responsive feeding ya. Jadi mengajak anak juga menikmati proses makan itu sebagai suatu proses belajar. Kemudian untuk selain tentu saja untuk mencukupi nutrisinya, di situ ada proses belajar, proses dua arah antara anak, kemudian orang tua sebagai pemberi makan atau pengasuh, kemudian ada lingkungan ya. Jadi di situ anak mungkin bisa menunjukkan kemampuan mengembangkan kemampuan makannya. Kemudian di situ orang tua sebagai guru ya ceritanya, sebagai pembimbing untuk anaknya belajar makan. Kemudian anaknya kapan sih anak lapar, kapan anak udah kenyang, orang tua di situ harus responsif. Jadi harus yang responsif nggak cuman bayinya aja respon terhadap makanan yang kita berikan, tapi orang tua juga respon terhadap kita sebagai pemberi makan gitu ya. Jadi kita harus lihat, oh ini anaknya sudah kenyang, jangan terus disuruh makan terus juga. Kemudian di satu sisi ada lingkungan. Nah, lingkungan yang baik yang seperti apa ya? Tadi jauhkan gadget, kemudian jauhkan distraksi-distraksi, mainan yang terlalu banyak gitu ya. Dan untuk yang terakhir, untuk feeding rules atau aturan makan. Nah, aturan makan ini sebenarnya ada 3 poin ya. Ada jadwal, lingkungan, dan kemudian prosedur. Di sini jadwal itu anak makan dalam waktu tertentu yang sudah ditentukan. Jadi, misalkan nih makan pagi jam 8 gitu ya. Ya nggak ada lagi tuh makan-makan ngemil-ngemil sebelum jamnya makan atau jam snack. Jadi bukan setiap kali anak mangap dijejelin ya, mangap dijejelin gitu ya, enggak juga. Jadi ada jam-jam tertentu kita harus kasih makan anak kapan, kemudian terjadwal, kalau bukan jamnya ya jangan dikasih lagi. Kemudian waktu makan, sekali makan ini proses makan 30 menit selesai, nggak selesai udah dikumpulin, nggak boleh dipaksa. Terus kadang-kadang orang tua kan nih semangat nih ya, anaknya mau MPASI dari yang tadinya nenen terus akhirnya MPASI juga gitu. Udah dibikinin semangkok penuh, wah harapannya langsung bisa habis semangkok penuh. Mau dalam 1 jam didulang ya, terus aja didulang ya. Tapi kalau kita mengikuti aturan pemberian makan yang benar, 30 menit seberapapun porsi yang bisa dihabiskan, udah stop, nggak boleh lagi. Ya selesai nggak selesai dikumpulkan gitu. Kemudian lingkungan kita harus menciptakan lingkungan yang nyaman untuk makan. Jadi anak makan nggak dengan paksaan, tidak dengan teror. Habisin nggak, ambil dipukul-pukul ya. Nggak bisa juga anaknya menikmati proses belajar makan ya kan. Serem banget ternyata ya proses makan digituin kan, anaknya nggak enjoy. Kemudian selain itu untuk lingkungan tidak disarankan untuk memberikan makan pada anak sambil nonton TV, sambil nonton YouTube. Banyak ya anak-anak kita nonton dikasih makan sambil depannya dikasih handphone. Gini ya dok ya? Ya benar. Sambil makan. Nah di situ nanti dia nggak belajar makan, yang ada dia cuman nonton TV-nya tapi nggak sadar, ya udah mangap aja lah yang penting TV-nya gitu kan. Nah itu tidak disarankan. Terus nggak disarankan juga ya kita kasih makan anak digendong, diajak muter-muter komplek, naik odong-odong, naik sepedaan atau apa. Makan adalah suatu proses belajar. Kita orang dewasa makan dengan cara makan yang baik, duduk di meja ya. Jadi kita juga membiasakan anak-anak kita juga seperti itu. Kalau kasih makan, dudukin ya. Bisa di kursi makan anak atau bisa di pangku dengan posisi duduk, kemudian didulang ya. Kemudian lingkungan, prosedur ya. Anak kalau memang sudah bisa seiring bertambahnya umur, mungkin bisa tuh dikasih coba makan sendiri sedikit-sedikit ya. Mungkin dia pegangin lauk-lauk tertentu, bisa kerupuk mungkin. Iya, itu juga kalau anaknya mau ya. Kemudian tadi prosedurnya juga mengikuti responsive feeding. Orang tua juga harus memperhatikan anak udah gini-gini, udah nggak mau geleng-geleng terus, ya jangan terus dijejelin. Nggak bisa nak, ini harus habis, ibu sudah buatkan 1 mangkok, ini mahal, ini barang-barang berkualitas tinggi. Nggak bisa ya, kalau memang anaknya sudah kenyang ya kita harus, ini sinyal anak kenyang, kita harus responsif. Tapi juga di satu sisi, ini anaknya lapar nih masih mau, terus ya udah kasih aja gitu. Jadi kalau pemberian MPASI itu sama-sama belajar ya dok, antara ibu, orang tua yang memberikan dan anak yang mau makan gitu ya dok ya? Ya tadi ada 3 ini ya, lingkungan harus mendukung, kemudian orang tua sebagai
pembimbing untuk anak proses belajar makan, dan di satu sisi tadi anak sebagai subjeknya. Subjeknya gitu Iya, ya dok. Ya. betul. Oke dok, ini sudah ada pertanyaan dokter? Boleh? Boleh. Boleh. Atau ini dokter, kita sudah ada yang namanya jus cafe diet di depan dokter. Karena tadi kan dokter sudah menjelaskan beberapa terkait seputar MPASI. Nah di depan ini sudah ada jus cafe diet dokter. Kita juga ada jus cafe diet, kemudian ada juga snack cafe diet. Kalau di cafe diet itu juga ada buat MPASI juga dokter. Jadi nanti mungkin kalau misalnya mau konsultasi bayinya itu kan juga ada takarannya ya dok. Untuk Iya. usia berapa, Iya, betul. kemudian halus atau Teksturnya itu ya dok ya. betul. Seperti itu nanti bisa konsultasi ke cafe diet. Seperti itu. Sudah pernah minum jus cafe diet dokter? Sudah ya dok. Iya. Baik dokter, ini sudah ada pertanyaan yang masuk, sudah banyak yang bergabung seperti itu. Ini dari IMA 1326 dok, memastikan anak boleh makan apa atau harus dikonsultasikan? Maksudnya boleh makan Memastikan apa? anak boleh makan apa atau harus dikonsultasikan? Atau mungkin gini dok, kalau misalnya anak usia baru 6 bulan, kemudian itu mau diberikan makan apa, dikonsultasikan dulu, misalnya ternyata dok ini ada alergi ini, takarannya harus dikasih seberapa ya dok? Atau karena kan mungkin ada beberapa yang bunda-bunda itu melihat, biasanya kan searching gitu kan ya dok ya, searching terus kemudian harus ada prohe, ada apa-apa, nah seperti itu, bisa dijelaskan dok? Ya mungkin juga ini nangkepnya ini ya, senangkap saya apa mungkin nanyanya 6 bulan ini udah boleh start makan langsung atau mesti konsul dulu gitu kali itu juga ya. ya. Betul. Seperti yang tadi di awal sudah saya disclaimer dulu, jadi penjelasan kita di sini terbatas untuk anak-anak yang normal. Iya. Kalau anaknya sehat, tidak ada masalah kesehatan, lahirnya juga normal, tidak prematur, berat badan lahirnya juga cukup, selama ini perkembangannya baik, tidak ada masalah, 6 bulan sudah boleh mulai makan. Bisa dicoba, kemudian sambil dilihat respon anak bagaimana gitu. Kalau untuk pemberian makan, dari awal pemberian makan usia 6 bulan, pertama kali start makan, kita langsung pakai menu lengkap. Tadi kan kenapa anak dikasih makan di usia 6 bulan, mungkin ada slide-nya ya, karena ada grafik-grafik tadi bahwa energinya udah nggak cukup ya, energinya sudah nggak cukup lagi untuk memenuhi kebutuhan dia. Misalkan 6 bulan harusnya dia butuh sekian kalori, dari ASI cuman sekian, sehingga kita tambahkan menu makanan pendamping ASI. Nah, kalau makanan pendamping ASI ini tidak cukup, tidak adekuat ya nanti akhirnya nggak jadi terpenuhi nutrisi yang tadinya kurang gitu. Jadi dari awal start langsung menu lengkap, adekuat atau tidak. Nah, salah satunya kan kualitasnya harus baik, kualitasnya harus mengandung karbohidrat, lemak, protein. Nah, jadi tidak dari awal menu ASI langsung menunya lengkap tuh, nggak ada kita dari Ikatan Dokter Anak menu awal langsung menu lengkap, tidak lagi mengenal menu tunggal yang biasanya banyak ya, mungkin kita pernah dulu zaman dahulu lah, zaman nenek moyang kita, mungkin kita pernah nih dikasih pisang kerok ya, awal-awal dikasih buah kerok dulu, kemudian kalau udah bisa baru mulai yang menu yang lebih variatif ya. Sekarang sudah diteliti, sudah banyak penelitian ya, bahwa dari awal ya langsung aja dikasih menu lengkap ya, komplit langsung ya, karbohidratnya ya, proteinnya ya, lemaknya, hanya teksturnya saja yang disesuaikan. Ya, teksturnya kan kalau 6 bulan ya jangan dikasih nasi dalam bentuk nasi yang kita makan dong, kesedak anaknya. Kalau mau dikasih nasi, tentunya masih disaring halus ya, bentuknya seperti bubur. Kalau misalkan mau menggunakan MPASI komersial, MPASI yang instan, buatlah sesuai takaran sehingga tidak terlalu encer, tidak terlalu kental juga gitu. Jadi biar nggak kaget ya dok ya, kalau misalnya pertama kali diberikan gitu ya dok ya. Iya. Kemudian ini ada dari KW Vina. Bu, untuk menu MPASI pertama apa yang diperbolehkan ya? Tadi sudah dijelaskan Semua ya dok boleh. ya? Semua boleh ya dok? Semua boleh ya. Jadi karbohidrat, lemak, protein. Dari WHO kan kita sudah
diajarkan bahwa untuk MPASI gunakanlah bahan-bahan yang locally available yang ada di sekitar kita. Kalau bisa menjangkau barang-barang impor ya silahkan saja, tapi WHO saja menyarankan gunakanlah bahan-bahan yang locally available. Karbohidrat di sekitar kita banyak sekali karbohidrat ya. Ada kentang, ada singkong, ada ketela, ada ubi, ada nasi, jagung, bisa apa saja. Nah tinggal teksturnya yang kita mainkan sesuai usia bayi. 6 bulan ya jangan dikasih kentang utuh satu direbus disuruh makan ya nggak bisa. Ya kentangnya dihaluskan ya. Kemudian protein di sekitar kita banyak sekali protein ya. Ikan nggak harus ikan salmon ya monggo kalau bisa menjangkau, bisa menyediakan itu silahkan baik. Kalau tidak bisa, aduh dok mau ke supermarket aja takut ya, kita kan stay at home, ya pakai aja bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Hati ayam itu bagus sekali, kemudian daging merah ya, hati sapi, ayam, kemudian sapi, ikan semua ikan bisa ya, bisa dicoba mulai dari ikan kembung, ikan bawal, ikan kakap, nila, semuanya bisa. Nah tinggal kita mempersiapkan itu bagaimana teksturnya disesuaikan dengan bayi. Untuk lemak apa aja sih lemak yang boleh dipakai ya, kadang-kadang kalau di medsos tuh banyak ya harus butter merek gitu ya monggo kalau bisa membeli itu tidak masalah, boleh dipakai, boleh banget. Haruskah? Tidak ya, kan udah dibilang WHO aja bilang MPASI gunakanlah bahan-bahan yang locally available. Sumber lemak di sekitar kita banyak banget, bisa minyak kedelai, minyak kanola, minyak sawit, ada kemudian santan. Nah bisa dipakai, jadi tidak harus butter yang mahal-mahal yang ini. Boleh nggak dok? Boleh, tapi nggak wajib. Jadi beberapa ibu mungkin mengeluh, aduh dok saya pusing beliin alat buat MPASI ini, alat dan bahan udah kayak supermarket dibawa pulang. Nah gunakanlah alat-alat dan bahan yang ada di rumah, karena ke depan kita pinginnya anak-anak pun bisa makan makanan keluarga, bukan makan makanan yang aneh-aneh yang kita sendiri juga nggak kenal. Nggak pernah makan. Bener. Iya betul dok. Jadi seadanya yang ada di sekitarnya juga ya dok. Yang penting kan memenuhi syarat tadi, bersih, kemudian kualitasnya baik, segar, itu jauh lebih baik. Iya. Nggak perlu mahal. Betul. Kemudian ada dari Siska Setio. Dok, anak saya umur 16 bulan, udah makanan keluarga, tapi sekarang nggak mau makan ya dok ya, parah, GTM parah, dikasih homemade atau instan nggak mau, snack tinggi kalori juga dilepeh, apa ini karena ada masalah pencernaan? Oke, GTM ini mungkin kalau kita bahas dari awal bisa satu sesi lagi nanti ya Mbak. Oh iya. Jadi GTM ini kan problem klasik mama-mama dengan MPASI. Yang tadinya ASI berharapnya wah MPASI akan lancar dan mulus, tapi ternyata banyak dramanya. Salah satunya adalah GTM. Betul dok, banyak drama. Nah, harus dicari dulu kenapa anaknya sampai GTM. Apakah yang pertama pastikan dulu kondisi anak sehat. Nah, kalau apa ada masalah atau tidak, saya nggak bisa jawab di sini, nggak lihat anaknya. Jadi memastikan kondisi anak sehat, tidak ada masalah kesehatan ya harus periksa ya Mbak. Kalau nggak memeriksa anaknya dengan langsung ya saya juga nggak bisa jawab. Yang pertama pastikan dulu anaknya sehat secara fisik. Kalau secara fisik sehat tidak ada masalah, nah kita cari nih penyebabnya GTM apa? Apa mungkin ada trauma makan, sempat dipaksa makan sesuatu yang dia nggak suka, atau mungkin jadwal makannya terlalu dekat, atau mungkin banyak ngemil, atau mungkin banyak susu. Kan kalau sudah MPASI susu atau ASI akan berkurang volumenya. Ya, dok, ya? Iya gitu. Jadi harus dicari kenapa anaknya GTM, apakah ada pelanggaran dari aturan makan itu sehingga menyebabkan anak sempat ngambek GTM gitu. Jadi tadi sudah ditayangkan juga jadwalnya ya dok ya, berapa bulan ada misalnya seling makanannya, kemudian makanannya berapa itu juga ada ya dok ya. Iya. Kemudian ini dari KW Vina lagi, Budi, bulan pertama MPASI diperbolehkan untuk makan jus buah tidak ya dok, tapi tanpa gula dan susu. Jus buah di sini kita sepakatkan dulu bahwa yang dimaksud jus buah adalah air buah ya. Jeruk peras tuh air buah kan? Iya. Dari penelitian ya sudah ada penelitiannya bahwa anak di bawah 1 tahun sama sekali tidak direkomendasikan pemberian jus buah.
Mau pakai gula, mau nggak pakai gula, mau pakai susu, nggak pakai susu, jus buah tidak direkomendasikan. Ya, alasannya kenapa? Karena jus buah itu tanpa kita tambahkan gula pun kandungan gulanya sudah tinggi. Kemudian biasanya kita berikan dalam volume yang lumayan. Nggak ada kan ngasih jus buah cuma 1 sendok teh. Iya. Nah, ngasih jus buah pasti sekian gelas ya, volumenya cukup banyak. Yang perlu kita ingat, lambungnya masih kecil. Nah, daripada diisi hanya jus buah yang mana kandungannya tinggi gula, mending kita isi dengan menu MPASI yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, sehingga tadi mencukupi kekurangan energi atau kebutuhan energi yang kurang dari MPASI. Sehingga kalau jus buah di bawah 1 tahun tidak direkomendasikan. Kemudian kalau untuk anak 1 tahun sampai 3 tahun, kan MPASI sampai 2 tahun ya, kita bilang MPASI. Kalau anak 1 tahun sampai 3 tahun, oke, boleh dicoba jus buah dalam jumlah yang terbatas. Terbatasnya berapa? Untuk 1 tahun sampai 3 tahun itu hanya 120 cc. Kalau 1 gelas air mineral itu 120, kalau anak 1 tahun sampai 3 tahun cuma setengahnya. Setengahnya ya, Dok ya. Padahal biasanya kita ngasih 1 dot penuh kan, kalau anak-anak itu 1 botol penuh kan. Betul. Biasanya. Nah, tentu saja itu terlalu banyak. Jadi kalau untuk ditanyakannya kan awal pertama MPASI apakah jus buah? Jawabannya tidak. Ya, MPASI pertama ya menu lengkap gitu. Kalau jus buah kapan sih boleh mulai diberikan? Usia 1 tahun ke atas dalam jumlah yang terbatas. Kalau ini Dok, saya mau tanya yang kalau misalnya kan tadi kan jus buah 1 tahun ke atas ya Dok, tapi kan memang ada takarannya. Iya, betul. Kemudian kadang-kadang kalau misalnya sama makan nih Dok, makan bersama, minumnya teh. Nah itu boleh enggak ya Dok ya? Dikasih teh anget kayak gitu ya Dok ya? Ini kayak kita ya Mbak ya, Iya. kalau habis makan minumnya teh Naskitel ya. Kayak orang gede aja. Ya, jadi kalau pas makan, bukan hanya saat makan, pada pemberian MPASI untuk teh kita tidak sarankan karena teh itu mengandung zat yang akan menghambat penyerapan nutrisi yang terkandung di MPASI. Jadi eman-eman tuh udah bikin MPASI susah-susah, nutrisinya tinggi, penyerapannya dihambat oleh teh yang kita berikan. Selain tadi kembali ke volume. Nah, kalau diberikan teh berarti kan ada volume yang akan terambil untuk air teh. Jadi mending volumenya untuk yang lain gitu. Jadi kita ibaratkan perut anak atau lambung anak ini kan kayak ember. 1 ember nih kita mau isi apa nih? Mau diisi tehnya separuh, kemudian MPASI-nya separuh, atau mau diisi MPASI-nya separuh, kemudian selingannya mungkin sepersekian, kemudian diisi ASI. Jadi dari daya tampung perut anak ini seberapa kan tinggal kita nih mau menentukan mau dikasih apa supaya nutrisi anak kita optimal gitu. Nah, ini kalau kayak misalnya yang saya nonton kayaknya, aduh kemarin salah nih ngasihnya. Nggak apa-apa, ini buat belajar ya Dok ya? Iya kan sama-sama belajar. Sama-sama belajar ya Dok. Kemudian ada lagi, oh ya Dok, yang kemarin ada sudah yang memberikan pertanyaan, Kak kenapa ya anak nggak mau makan, hanya 1 sampai 2 kali masuk, habis itu nggak mau. Oh ya, oke. Yang pertama tadi ya jelas pastikan dulu anaknya sehat dulu ya. Ini pokoknya kita ngobrol kalau anaknya sehat, udah pasti anak saya ini sehat walafiat Dok, tapi nggak mau makan gitu ya. Udah dipastikan tidak ada masalah-masalah fisik, kemudian tidak ada penyakit-penyakit yang memang akan membuat dia sulit makan. Dengan kondisi anak sehat dia tiba-tiba nggak mau makan. Tapi sebenarnya dia mau makan nih ya, cuman dikit 1-2 sendok. 1 sampai 2 sendok. Pertanyaan pertama, Bu, makanannya enak apa enggak? Ya, jadi kan anak belajar makan itu mengenal rasa, mengenal tekstur juga ya. Kadang-kadang mungkin ini juga nanti banyak ditanyakan oleh ibu-ibu, boleh gula garam enggak gitu ya, kan? Pasti itu ya Dok ya. Tambah madu boleh enggak kayak gitu ya Dok. Sering sekali kan kita bikin MPASI takut enggak dikasih gula, enggak dikasih garam sama sekali. Kita campurkan itu segala macam barang makanan bernutrisi jadi satu, tanpa rasa, tanpa garam, tanpa gula, hambar sama sekali. Yang kalau kita bau aja udah baunya udah enggak enak, baunya amis, bentuknya udah enggak keru-keruan ya. Ya kalau memberikan makan pada anak, 1 pastikan rasanya enak ya. Jadi berikanlah makanan yang rasanya manusiawi lah, jangan yang diaduk-aduk jadi satu, bentuknya udah nggak jelas, warna rasanya juga nggak karu-karuan.
garam dan gula boleh diberikan ya dalam jumlah yang terbatas. Kita ngasih garam pada masakan kan juga nggak 1 sendok teh kan, ngasih paling 1 jimpit juga ya, cuman untuk rasa sedikit. Nah, penambahan garam dan gula ini tentu juga mengikuti masakannya apa ya. Kalau masakannya sudah pakai kecap, butter ya mungkin nggak perlu lagi pakai garam dan gula. Tapi kalau belum ada apa-apa, cuman bening ya tambahkan sedikit rasa. Nah, seandainya ibu udah pastikan makanannya rasanya enak, tadi kembali ke aturan makan. Kok nggak mau makan, kenapa? 1, apakah jadwalnya memang itu jadwal makan ya? Apakah sebelum jadwalnya makan anak sudah diberi makanan yang lain atau susu mungkin? Saya pernah dapat konsultasi pasien nggak mau makan karena ternyata dia seharian minum susu, udah gede anaknya, hampir 2 tahunan mungkin, bisa 8 sampai 10 botol. Ya iyalah kenyang, mana mau dia makan lagi ya. Nah, jadi 2 jam sebelum makan usahakan anak jangan minum susu, jangan ngemil, sehingga ketika waktunya makan ya pas lapar-laparnya. Kemudian adakah trauma makan? Tadi kembali kan lingkungan makan harus nyaman. Nah, kok 1-2 sendok pertama mau terus jadi nggak mau, ini kan aneh ya, kecuali dari ya mungkin ada sesuatu yang dia memang kenapa sih kok dia nggak mau gitu kan. Nah, jadi 2 jam sebelum makan dia nggak mau nggak usah dikasih apa-apa dulu biar dia bisa makan. Terus kita sajikan makanan yang enak, lingkungan makan yang menyenangkan. Kemudian kalau bisa saat anak makan ada orang dewasa lain yang makan, itu kan menyenangkan ya, dan dia juga belajar, oh ternyata makan gitu ya gitu kan. Kita kan makan nggak sambil naik odong-odong kan, kita makan nggak sambil jalan-jalan. Jadi anak dibiasakan makan juga duduk. Dengeri makan sambil kita ngobrol, komunikasi, enak ya nak makanannya, sugesti itu ada gitu. Ya, jadi ya tetap kembali ya, dicari penyebabnya apa, adakah pelanggaran dari aturan makannya. Iya. Jadi harus ya dok, dirubah untuk jadi karena ada tadi sudah tahu ada jadwal makannya, misalnya tadi 2 jam ternyata dikasih susu jadi kenyang, terus akhirnya ibu harus memberikan jadwal untuk makannya, jedanya, jadi susunya berapa kali, terus ada snacknya, kemudian makan beratnya seperti itu. Nah, ini ada lagi dok, anak saya 4 tahun masih susah makan dok, paling sehari sekali makan nasi, tapi anaknya baik-baik saja, apakah bermasalah dok? Ini juga hampir sama ya dok ya, harus dilihat terlebih dahulu. Udah 4 tahun mah udah nggak MPASI bu, itu udah makanan MPASI terus ibunya sampai 4 tahun. Ini ada yang menanggapi dok yang terkait buah tadi. Oh iya. Walaupun untuk selingan di tengah-tengah menu MPASI, buah tidak direkomendasikan ya dok? Gitu. Jadi buah dan sayur diperkenalkan dalam jumlah sedikit. Tadi kalau di gambar mungkin bisa ditayangkan gambar yang karbohidrat, lemak, protein, kemudian ada serat ya. Jadi serat pada MPASI oke, boleh, tapi sebagai perkenalan. Jadi bukan sebagai menu wajib, menu utama yang harus ada ya. Nah, apakah boleh diberikan pada selingan? Boleh ya, tapi tidak harus dalam jumlah banyak. Kemudian bisa juga pemberian buah pada selingan atau mungkin pada menu utama ini dikombinasikan dengan bahan-bahan lain yang kaya nutrisi. Misalkan ibu ibu pengen kasih anaknya alpukat buah kan ya. Ibu ini pengen kasih anaknya alpukat. Mungkin bisa alpukatnya dikasih susu ya, dicampur dengan sedikit susu boleh gitu kan. Jadi selain dari alpukat buah ada glukosa, ada karbohidrat di situ, ada lemaknya, ada tambahan nutrisi dari susu gitu. Kalau pemberian itu takarannya itu apakah harus di kayak tinggi badan berapa, berat badan berapa, kemudian nanti takarannya dapatnya segini gitu, ada hitungannya enggak kayak gitu dok? Theoretically ada ya, jadi kan kita butuh berapa kalori untuk berat badan berapa kan emang ada, tapi tadi kembali ke responsive feeding ya, kita melihat sinyal lapar dan kenyang pada anak kan, kalau misalkan kita sudah atur jadwal makannya sedemikian rupa, kemudian kita berikan makanan dalam jumlah yang cukup. Nah yang penting kita pantau adalah berat badannya, pertumbuhannya, berat badan dan tinggi badan. Jika pertambahan berat badan dan tinggi badannya baik dalam artian sesuai dengan grafik yang seharusnya, asumsi kita nutrisi yang diberikan sudah cukup. Gitu ya, jadi mau bilang ini tuh udah sesuai banget dok, timbangannya sekian kalori, anaknya sekian kilogram, ini udah kayak di buku dok. Nah tapi kan tidak semua anak itu
seperti di buku ya. Anak kan masing-masing anak itu individual Iya. sehingga kadang-kadang berbeda satu anak dengan yang lain. Nah, itu pula yang nanti harus kita perhatikan dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Apapun yang kita berikan, cukup atau tidak ya yang dipantau grafik pertumbuhan dan perkembangannya. Oke. Iya dok, baik. Terima kasih ya dokter ya. Ini mungkin sama ibu-ibu, bunda-bunda sahabat Drunska itu pasti, aduh banyak banget ya yang harus dipelajari seperti itu. Mungkin biasanya bunda-bunda yang baru itu selalu banyak searching-searchingnya gitu ya dok, banyak searching, banyak pengen tahu misalnya saya harus menyiapkan apa, selalu semangat untuk memberikan yang terbaik untuk buah hatinya, begitu ya dok ya. Oke, kalau misalnya untuk bisa mau buat sendiri tapi aduh kok susah kayak gitu juga bisa, kita ada layanan yang namanya Cafe Diet yang sudah saya terjelaskan tadi, yaitu bisa menghubungi di nomor 0815763933. Nah itu juga ada menu-menunya, ada tim saring atau apa, nanti bisa dikonsultasikan dengan ahli gizinya dulu, atau kalau misalnya tadi mau konsultasi karena kan memang makanannya susah atau bagaimana, bisa konsultasi sama dokter dulu, dokter spesialis anak dulu ya dok ya. Kemudian nanti untuk takarannya atau menghendaki yang bubur saring atau bubur tim, nanti bisa menghubungi Cafe Diet, jadi nanti bisa konsultasi terlebih dahulu, begitu. Nah dokter, ini tidak terasa kita sudah berapa menit ya? Hampir 40 menit. Nah ini mungkin sangat bermanfaat sekali untuk terutama bunda-bunda sahabat Drunska yang baru-baru ini mempunyai buah hati, atau mungkin sudah punya buah hati ternyata, oh ternyata gitu ya. Mungkin kalau misalnya besok mau merencanakan buah hati kembali, bisa dicatat, atau nanti kalau misalnya mau, aduh aku mau konsultasi dulu juga boleh ya dokter ya, untuk konsultasi gitu. Jadi inginnya bagaimana, seperti apa, kebutuhannya apa, anaknya nggak mau makan, ASINya bagaimana untuk selingannya, kemudian umurnya 6 bulan ke atas harus ASINya seberapa, seperti itu, makanannya yang ASINya harus 50%-nya atau berapa, nanti bisa konsultasi dulu juga gitu ya dokter ya. Nah ini dokter, kita ada namanya kaos Drunska Tetap Aman yang juga saya pakai ini. Kalau ini warnanya putih, kalau ini warnanya kuning. Saya buka dulu ya dok ya, karena kaos Drunska Aman ini jangan takut untuk datang ke rumah sakit, karena di tempat kita juga ada yang namanya healthy area dokter. Kalau misalnya di healthy area itu ada di lantai 1 gedung Twin Towers healthy area. Nah itu juga ada untuk imunisasi anak, di situ juga ada seperti itu. Nah silakan dokter untuk bajunya, Drunska Tetap Aman. Cukup ya dok? Iya. Cukup. Iya, terima kasih dokter. Iya, sama-sama. Oke, tadi jika sahabat Drunska yang pertanyaannya belum terjawab atau ingin menanyakan lebih lanjut, bisa menghubungi layanan pelanggan di nomor 081 553 300 333. Nanti bisa dimasukkan dalam program Tanya Drunska. Atau mungkin bisa tanya di sosial media kita di @drunska juga ada dokter. Ini dokter Kalina juga selalu mengisi @drunska ini ya dok ya, mengisi untuk yang Tanya Drunska. Sampai bosan kali yang dengerin. Gitu. Oke, nah bagi sahabat Drunska nanti yang beruntung untuk giveaway-nya nanti akan diinformasikan saat unggah untuk yang di IGTV di situ di @drunska, nanti akan diumumkan besok hari Minggu. Nah, bagi sahabat Drunska terima kasih atas waktunya hari ini. Semoga sahabat Drunska senantiasa dalam keadaan sehat selalu dan jangan lupa jaga kesehatan. Protokol kesehatan harus ya dokter ya. Harus jangan lupa memakai masker, meskipun keluar rumah itu juga tetap harus pakai masker. Nah, sahabat Drunska, saya undur diri, mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa di BBD selanjutnya. Bye-bye.